Mari kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini 1 jam pertama kita akan belajar spreadsheet-nya. Spreadsheet dari soal yang Pak Joko upload tadi sore atau tadi menjelang asar. Ya. Bukan yang difotokopi ya. Yang Pak Joko upload tadi sore. Ini soalnya bahan-bahan Pak Joko besarkan sedikit. Berisi informasi tentang daftar pelanggan buku CV Naya Berkah pada bulan Maret 2020 yang terdiri atas daftar pelanggan, tabel data, daftar gaji, penyusutan, dan grafik. Alat-alat yang harus disediakan komputer, printer, dan aplikasi pengolah angka, bisa Google Sheet, bisa Spreadsheet, bisa Excel, bisa Lotus, dan lainnya. Tugasnya nanti tugas Anda adalah mempersiapkan komputer dan data perangkat pengolah angka, mengentri data, mengolah data dengan fungsi-fungsi program pengolah angka, dan membuat laporan. Instruksi kerjanya nanti ketika anak-anak sudah sampai instruksi kerja ini, berarti anak-anak harus mulai mengerjakan, mulai buka Excel-nya. A. Menyiapkan komputer dan paket program pengolah angka. Tugas Anda, pastikan komputer dengan program Excel siap digunakan. Buatlah file dengan nama, nomor ujian, strip nama peserta. Contoh misalnya 001 Fikri. Simpan di D atau E atau C atau di flash disk boleh. Kemudian buatlah sheet. Ini sheetnya dengan nama-nama sheet, daftar pelanggan, tabel data, daftar gaji, penyusutan, dan grafik seperti di bawah ini ya, seperti ini. Nanti di Excelnya ya seperti ini. Nah, dibuat daftar pelanggan, tabel data, daftar gaji, penyusutan, grafik ya, dibuat seperti itu. Nah, setelah membuat sheet, diberi nama 5 sheet ini masing-masing daftar pelanggan, tabel data, daftar gaji, grafik, dan penyusutan. Nah, kita lanjut ke instruksi berikutnya, yaitu membuat daftar pelanggan. Maka di pelanggan ini anak-anak buat dulu daftar pelanggannya ya, daftar pelanggan yang bentuknya mirip ini atau mirip di soal. Nanti besok soalnya kayak apa. Nah, ketikkan dulu ini semuanya di Excelnya. Nanti setelah diketikkan, baru kita mengisi yang kosong-kosong ini sesuai dengan instruksi di bawahnya. Buatlah daftar pelanggan sesuai lampiran B1, desain dibuat daftarnya semuanya. Seperti ini persis ya. Sisipkan gambar apa saja sebagai logo. Logonya monggo di sini ya, terserah. Tapi harus ada logonya. Di contohnya di sini NB nih. Ya. Ketikkan nama peminjam, kode paket seperti di lampiran B1 ini. Nama, kode, tanggal, unitnya. Ini diketik manual. 1, 2, 3, 4 diketik manual. Kemudian di paket pesanan nanti di sini perintahnya, tentukan paket pesanan dengan menghubungkan data dari kode pesan dan data tabel 1. Gunakan fungsi lookup. Tabel 1 ada di bawahnya. Sini ada tabel 1. Ini Anda buatkan tabel 1. Di sini tabel data. Diketikkan tabel datanya. Yang ada di soal ini diketikkan. Nih, diketikkan. Tabel 1, tabel 2. Ini diketik di sini. Ya. Baru setelah kita ngetik tabel 1, tabel 2, nah kita kembali ke daftar pelanggan untuk menyelesaikan paket pesanan harga paket sampai dengan yang di bawah. Pak Joko tanya dulu, apakah anak-anak sudah mengetikkan di laptopnya ini
Belum. Belum. Nah, silakan diketik dulu. Kalau nggak diketik dulu nanti apa namanya? Tidak mendapatkan pengalaman berharga, nanti gampang lupa. Iya. Nah, silakan diketik dulu, membuat daftar pelanggan, tabel data, daftar gaji, penyusutan grafik, kemudian diketikkan yang daftar pelanggan ini, kemudian tabel data diketik. Biar nanti bisa mengerjakan bersama-sama. Pak Joko beri waktu 7 menit cukuplah untuk mengetik ini. 7 menit ngetik. Pertama membuat sheet dulu, nama-nama sheet 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ngisi daftar pelanggan, tabel data. Ini diisi dulu silahkan. Kedua sheet ini diisi dulu 7 menit ya, maksimal 7 menit ya. Ini sih Pak. Logonya apa harus sama? Tidak harus sama. Kalau di perintah soalnya besok mengatakan sama, ikuti sama. Kalau di soalnya tadi misalnya sini sisipkan gambar apa saja, berarti sak-saknya boleh. Tapi kalau besok mengatakan sisipkan gambar yang serupa, berarti gambarnya harus sama. Paham ya? Jadi kita nanti dapat gambarnya dari mana Pak? Yo, insert nondon. Kene no insert no. Insert banyak gambar no. Gambar banyak di sini banyak. Simbol banyak. Kan di Excel banyak gambar kan? Illustration icon 3D macam-macam banyak nih. Atau kalau huruf kayak gini tinggal gawe tanduk kali ini tinggal membuat saja. Nah ini gawe songko insert. Nah ini sudah dari WhatsApp ini sudah jadi. Gitu. Nah, silakan dikerjakan dulu. Kolomnya dibuat dulu. 7 menit maksimal. Nanti kalau sudah kita kerjakan bareng-bareng. Karena ada beberapa rumus yang kombinasi VLOOKUP dengan MIT, VLOOKUP dengan left jadi satu gitu. Ya. Biaya kirim. Kita lihat di soal. B7 biaya kirim. Untuk menghitung biaya kirim dihitung berdasarkan jumlah paket yang dipesan dengan ketentuan. Jika pesanan kurang dari 5, ongkirnya 25.000. Kalau pesanan di atas 5, free ongkir. Berarti kita pakai fungsi apa nak ini? If, oke. Bagaimana if-nya berarti? Jika, nah ini Pak Joko tulis, jika, wah, sebentar. Jika E6 kurang dari 5, ongkirnya 25.000. Jika lebih dari 5, ongkirnya 0. Ya. Kita copy ke bawah. Ya. Yang atas karena lebih dari 5 maka ongkirnya 0. Yang Ahmad ke bawah karena pesanannya kurang dari 5 ongkirnya 25.000. Gampang ya. Diskon. Sekarang untuk menghitung diskon dihitung berdasarkan jumlah paket yang dipesan dengan ketentuan bahwa diskon hanya berlaku untuk pesanan di atas 10 paket.
Nanti kalau pesanannya di bawah 10 nggak ada diskon. Yaitu pesanan di atas 20 paket 30%, pesanan di atas 10 paket 20%. Gunakan fungsi diskon, fungsi if. Selain itu tidak dapat diskon. Ada yang mau nyumbang ide bagaimana rumusnya? Ada yang mau nyumbang ide? If E6 lebih dari 20 maka 30%. Oke, boleh. Terus? Terus if lagi E6 lebih dari 10 maka 20%. Titik koma 0. Titik koma 0. Silakan dicoba di enter. Pak Joko hampir sama, cuma beda ide ya, beda ide. Diskon. Bentar, Pak Joko anunya dulu. Baru ada. Ya. Pak Joko ngitungnya, nih rumusnya. If E6 kurang dari 10 maka 0. Pak Joko ambil dari yang tidak dapat diskon dulu. If lagi E6 lebih dari 20 maka 30% kali H6 kali total ini. Selain itu 20% kali H6. Pak Joko enter, Pak Joko copy. Apakah hasilnya sama dengan yang ide anak-anak tadi? (14) diskonnya 20%. 7 juta 20%, 1.400.000. 8 di bawah 10 tidak ada diskon. 60 di atas 20 diskonnya 30%. 30 kali 27 8.100.000. Nah, yang bawah ini di bawah 10 semua tidak ada diskon. Ini anak-anak tadi hasilnya sama tidak dengan ini? Pakai rumus if, tidak ada rumus baku, yang penting hasilnya benar. Pak Joko tadi ngambil dari jika pesanan di bawah 10 maka diskonnya 0. Jika pesanan di atas 20 30% kali H6 totalnya, sisanya selain itu 20% kali H6. Nah, oke, ini gampang. B9, jumlah bayar. Hitunglah jumlah yang dibayar dengan cara total ditambah biaya kirim dikurangi diskon. Biasa rumusnya, berarti total H6 ditambah E6 dikurangi J6. Itu adalah totalnya, jumlah bayarnya. Ya. Setelah itu anak-anak tinggal menghitung total penerimaan. Di soalnya hitung total penerimaan dengan fungsi sum, kemudian jumlah peminjam atau pemesan menggunakan fungsi account. Fungsi account dari kolom jumlah bayar dari pertama sampai akhir. Cukup sama dengan count. Ini kalau kita ketikkan sama dengan count, lalu diblok dari jumlah bayar pertama sampai akhir. Nah, maka total pemesannya 10 orang. Jadi ngetik 10 langsung ya bisa jumlah pelanggan guru 10 itu ya. Tapi soalnya minta kita pakai rumus. Ada pertanyaan dari sheet pertama daftar pelanggan?
Silakan. Biaya kirim saya kok value ya, Pak? Value. Value itu kemungkinan unitnya X mungkin, bukan angka. Coba dicek. Di sini ini, di sini nih, jangan-jangan teks ini. Teks atau general di sininya. Nanti kalau di sini teks nggak bisa. Hah? 14, 8, 60-nya itu teks atau general di sini di atas ini. General. Coba dibaleni. Apa tadi biaya kirim ya? Jika F E6 di bawah 5, ongkirnya 25.000. Selain itu 0. Nah. Sudah bisa? Oh iya, sudah, Pak. Apa kira-kira penyebabnya? If-nya saya tulis 2 kali. Oh ya wes. Jangan lupa kemudian nanti rupiah-rupiahnya ini di format selnya di currency-kan di Rp Indonesia ya. Ya sudah bisa berarti? Yang lain monggo silakan jika ada pertanyaan untuk yang pertama ini. Bisa ya? Selanjutnya pekerjaan kita lanjutkan. Tabelnya ada yang NA. Ini punya Ratu. NA sebelah mana? Yang NA mana? Apanya yang NA untuk Ratu? Yang kolom apa? Ratu yang NA kolom apa, Dok? Halo, Ratu mana Ratu? Tiket pesanan harga paket. Kemungkinan besar ini Dok, tabel datamu tidak di string. Nih. Perhatikan di atas ini. Nah, di rumusnya Pak Joko ini. Kemungkinan besar tabel datanya tidak kamu string. A2, C6-nya ini tidak di string. Sehingga Excel-nya membacanya melorot terus ke bawah. Coba dicek. Sudah di string belum datanya? Uji apa Pak? Yang paket pesanan saya munculnya angka. Nah, lah mungkin kolom berapa? Sebentar ya.
Iya, mohon maaf. Punyanya Uci yang muncul angka. Kalau muncul angka kemungkinan besar di VLOOKUP C6 terus tabel datanya ini, kalau angka kan metune kita ndak, berarti munculnya P1, P2, P3 ini kan berarti ngene Uci itu. Iya, Ci. Halo, Ci. Uci udah gabung belum? Apakah Uci sudah gabung? Harganya Pak yang muncul. Kalau harganya yang muncul berarti ini mungkin kamu sini bukan 2 tapi 3 itu. Dibaleni ya. Ini kan Pak Joko dilihat dulu rumusnya. VLOOKUP P1 maka tabel, aduh sebentar, ini Pak Joko ketutupan apa iki? Raiso kira mudun-mudun anu nih. Bentar ya. Tabel data ini di screen dulu, di apa jenenge, dikunci dulu, coba coba punyanya Mbak Ratu di baleni Pak Joko ini. Sama dengan Pak Joko menu dulu dari paket pesanan dulu, sama dengan VLOOKUP. Aduh blontor. Bentar. C6 maka tabel. Dari kodenya diklik. Kemudian di string di F4. Untuk yang paket pesanan ini berada di B2, artinya di kolom 2. Ini kita ketik 2, sisanya 0, kurung, enter. Copy ke bawah. Insya Allah tidak muncul NA. Sudah belum, Mbak? Mbak Ratu? Halo, Mbak Ratu sudah belum dengan diedit bersama ini tadi? Masih NA, Pak? Wah, kok bisa ya? Contoh misalnya nih ya, ini kalau Pak Joko tidak string misalnya, VLOOKUP, kemudian Pak Joko tabelnya kita klik, misalnya gini, kita blok, langsung Pak Joko 2 begitu. Kalau Pak Joko copy ke bawah biasanya ada NA-nya. Nah, ini ada NA-nya. Ini karena tidak Pak Joko string. Ada NA-nya karena tidak Pak Joko string. A2C6-nya itu tidak dua-duanya ada stringnya, ada dolarnya itu. Ini Pak Joko ulang sekarang, misalnya ini Pak Joko ulang, paling atasnya Pak Joko delete dulu, sama dengan VLOOKUP C6, klik tabelnya dari kode sampai P4, F4.
pastikan A2-nya ada dolarnya, C6 ada dolarnya, titik koma 2, titik koma 0. Nah, titik komanya ngikuti mungkin gini Mbak Ratu ada bukan titik koma tapi koma tok ya cukup. Itu baru di copy. Nah, kalau sudah di pagar, kalau tidak kita pagar, tidak kita string ini, Excel akan membacanya. Begitu kita copy ke bawah, kolom-kolom yang dibaca bukan kolom ini saja, tapi akan melotrok terus ke bawah sehingga yang bawah-bawah nanti hasilnya NA tidak terdefinisi. Itu Mbak Ratu. Coba dicek lagi ya. Tuh. Di harga apa yang pakai F lookup, AV lookup, pastikan tabel datanya sudah ditekan F4, sudah muncul dolarnya. Walaupun ditekan F4 kalau dolarnya nggak muncul, ya berarti harus FN F4. Tiap laptop beda-beda ya. Nanti Pak Joko harus FM F4. Mungkin tempat lain hanya F4 saja. Pak harus muncul lagi Mbak Ratu. Dolarnya harus muncul. Stringnya ini. Oke. Tekan F4 tapi nggak muncul, ya berarti FN F4. Gitu. Yang lain silakan jika ada pertanyaan untuk daftar pelanggan. Pastikan ya gimana? Pak, ya diskon Pak. Diskon. Ya, tadi diskon diskonnya. Jika pesanan di atas 20 paket diskonnya 30%. Di atas 10 paket 20%. Selain itu berarti di bawah 10 paket tidak dapat diskon. Nah, Pak Joko ngitungnya begini. Nah, kita hitung ulang ya. Diskon sama dengan if pesanan E6 di bawah 10 maka 0, tidak dapat diskon. Jika pesanan problem Mak Joko diklik gelem F ora gelem. Oh, bentar ya, missing sebentar Pak Joko beli ini sih. If di bawah 10 tidak dapat diskon. Jika di atas 30 lebih besar dari 30 maka diskonnya berapa tadi? Kalau di atas 30 pesanannya di atas 30 berapa diskonnya? Pesanan di atas 20 diskon 30%. Di atas 20 enggak? Di atas 20 maka diskonnya 30% kali total ding. Selain itu diskonnya adalah 20% ya kali total. Nah, F-nya 2, kurungnya 2. Nah, sudah ketemu. Copy ke bawah. Pintar-pintar memahami teks dan mencari solusi tercepat. Ada lagi pertanyaan? Biaya kirim Pak.
Biaya kirim tadi kan? Syaratnya apa biaya kirim tadi? Jika kurang dari 5 paket, selawewu. Jika di atas 5 paket, free ongkir. Berarti kalau kita ngitung, jika pesanan di bawah 5, if E6 di bawah 5, 25.000, selebihnya 0. Kita enter. Sudah. Ini pesanan di atas 5 KB, yang atas ini, yang bawah di bawah 5. Maka yang ada ongkirnya yang di bawah 5. 3, 2, 2, 1, 3 itu. Oke. Gampang ya? Pahami teks dengan baik. Jumlah bayar ikuti soal no, baca soalnya. Terlalu gampang itu jangan ditanyakan jumlah bayar. Total ditambah biaya kirim juga yang diskon toh, Dok. Gampang itu, guru, sama dengan iki plus iki kurang iki ngono tok toh. Nah, itu terlalu gampang sih. Tekok sing angel-angel sih. Yang kira-kira Pak Joko bisa jawab. Ini biar dijawab teman-teman, Pak Joko tidak bisa. Baik, baca soalnya ya. Ini jumlah bayar. Oke. Ya. Dengan cara total ditambah biaya kirim juga diskon, berarti total ditambah biaya kirim dikurangi diskon. H6 tambah I6 dikurangi J6. Kan hanya pakai rumus matematika itu kan hanya pin kali pin plus apa namanya? Tambah kurang kali bagi. Itu namanya rumus matematika. Bisa ya, Ci? Oke. Next. Soal selanjutnya. Kita turunkan. Daftar gaji pegawai, silakan dibuat tabelnya. Silakan dibuat tabelnya. Daftar gaji. Silakan dibuat tabelnya sesuai perintah dalam soal. Ya. 5 menit bikin tabelnya. Lima menit ya.
Sudah siap, Nak? Sudah siap? Sudah siap? Halo, sudah siap tabelnya? Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, siap-siap. Kita lihat soalnya sekarang. Setelah tabelnya dibuat, kita lihat soalnya. D1. Status. Kita diminta mengisi D. Status. Status pegawai. Tentukan status pegawai berdasarkan kode pegawai dengan ketentuan sebagai berikut. MG pimpinan, AD administrasi, PM pemasaran, SP sopir. Gunakan gabungan fungsi string yaitu made dan if. Anda kalau sudah diberi soal seperti ini tidak boleh menggunakan rumus yang lain kecuali made dan if. Made itu apa? Middle, tengah. Di kode pegawai di sini, di kode pegawai bagian tengah itu ada MG, AD, PM, SP. MG berarti pimpinan, AD administrasi, PM pemasaran, SP sopir. Maka di sini harus kita isikan. Nah, bagaimana caranya? Pak Joko tampilkan. Perhatikan rumusnya baik-baik. Pak Joko mulai ya. If jika meet, nah ini namanya gabungan rumus if dan meet. Jika meet dari C6 mulai baris ke MG itu, kalau kita hitung MG itu hitungannya FB01 min berarti M itu karakter ke-6. Bagian tengah mulai dari karakter ke-6, MG berarti hanya 2 digit, 2 gitu, sama dengan MG, maka pimpinan. Sebelum kita ngetik besok panjang-panjang, berhenti sampai di sini dulu. Kalau sampai di sini hasilnya sudah benar, pimpinan, nanti tinggal kopas-kopas. Pak Joko enter dulu. Wah, oh pimpinannya kurang ini. Nah. Waduh, apa yang salah ini? Apa kira-kira Pak Joko yang salah? Ada yang mau punya ide? Apa yang bikin Pak Joko salah? Kurungnya kurang 1, Kak. Kurang 1. Kurungnya kurang 1, Kak. Kurungnya? Coba kita cek. Oh, tidak mau. Bentar. Ya. Oh, Pak Joko salah tadi. Sirik. If dalam kurung meet C 6 thread 2 bagian tengah mulai karakter ke-6 sebanyak 2 karakter, kurung tutup dulu, sama dengan MG, maka statusnya pimpinan. Pak Joko cek dulu, kita kurung dulu, enter. Nah, sudah betul. Kalau sudah keluar begini, Anda tinggal ngopi, nak. Copy aja. Ini kurungnya dihilangkan, titik 2. Ini kita copy rumusnya. Rumusnya kita copy mulai dari if. AD, tinggal ganti tok.
administrasi, titik koma lagi, pastekan lagi kopinya tadi, PM. PM tadi apa? Pemasaran. Titik 2 lagi, pastekan lagi hasil kopiannya, SP. Maka sopir. Kurung tutupnya berapa F-nya? 0, 4. Nah, kita tinggal ngopi ke bawah sambil dicek. MG pimpinan, AD administrasi, PM pemasaran sopir. Oh, sudah betul. Oke, ini cara menggabungkan rumus if dengan rumus string, rumus pengikat beberapa huruf. Oke, ini huruf yang tengah. MG posisinya di tengah, maka yang dipakai tadi mid. MG ini posisinya dari depan karakter keberapa? Oh, karakter F, B, O, FB 01 strip M. Nah, M berarti mulai karakter ke-6. MG berarti kita ngambil 2 karakter saja. Karakter C6 mulai dari karakter ke-6 sebanyak 2 karakter. Jika MG maka pimpinan dan seterusnya. Oke? Sudah bisa semuanya? Ada yang belum bisa? Halo? Ada yang belum bisa? Saya belum, Pak. Belum selesai atau belum bisa? Di enter ada notifikasinya. Coba ditambah kurungnya dulu. Atau mungkin di tengah-tengah ini ada tanda yang kurang, apa, titik komanya atau komanya kalau di sana ya. Di bawah ini di atas. If, baca ulang dulu ya. Tak delete-nya dulu. If dalam kurung mid huruf tengah dari C6, kita ambil karakter ke-6 sebanyak 2 karakter, kurung tutup. Awas titik koma titik 2 kadang keliru sama dengan MG, maka pimpinan. Sampai di sini dulu. Kalau sudah keluar berarti benar. Tinggal ini kita copy. If mid-nya ini kita copy. Just kurungnya ini kita hilangkan dulu. Titik koma, pastekan kode kedua AD, administrasi. Titik koma lagi, pastekan lagi, PM. Pemasaran. Titik koma lagi, pastekan SP. Jabatannya sopir, statusnya sopir. Baru dikurung tutup. 1, 2, 3 atau 4 ini. Nah, enter. Nah, sudah, terus copy ke bawah. Biasanya kalau ada yang mungkin kadang titik koma keliru titik-titik. Atau mungkin tanda petiknya yang kurang. Itu. Sudah bisa belum? Sudah, Pak. Oke, siap. Sekarang gaji pegawai. Gaji pegawai, tentukan gaji pegawai bulan Maret dengan cara menghubungkan kode pegawai dengan tabel 2.
ada diminta gunakan gabungan fungsi MIT dan HLOOKUP. Kalau tadi di soal pertama VLOOKUP, ini HLOOKUP. Diminta menghitung gaji pegawai di tabel 2 dengan kode pegawai. Ini kode pegawai ini. Nah, dengan tabel sini. Tabel 2. Ini gaji. Ya. Maka rumusnya HLOOKUP MIT C2 6.2 tabel data. Nah, kita ulang ya, Pak Joko ulang biar sama jelasnya. Sama dengan HLOOKUP MIT dari kode pegawai, kita mau mengambil MG-nya. Kenapa kita mengambil MG-nya? Karena di tabel data MG, PM, SP, AD ya. Nah, ngikuti di sini karena di sini ada dua karakter, maka nanti kita di sini juga hanya mengambil 2 karakter. Pak Joko ulang. HLOOKUP MIT dari C6 mulai karakter ke-6 2 karakter. Tabelnya kita blok. Tabel dari MG. Tuh. Jangan lupa di pagar. Di string. Berada di baris kedua. Karena baris pertama kode, baris kedua angka. Kita klik angka. Belakangnya ketik false. Kurang 1/2 ngikuti aja. Nah, hasilnya 5 juta. Kita copy ke bawah. Apakah pimpinan 5 juta? Cek tabel data. MG 5 juta. Oke, sudah benar. Sudah bisa semuanya? Ada yang NI, Pak. NA pasti tabel datanya belum terstring dua-duanya. Ini deh. Nah. Lupa belum di F4. Iya, Pak. Lupa. Dimahi ya. Nah, kalau ada NA, pasti tabel datanya lupa, tidak dipagar, tidak di string, tidak di dolar. Cepat sekali ya waktunya. Pak, Dalam. itu kenapa false ya, Pak? False itu artinya selain di luar itu jangan dibaca. Selain di tabel ini jangan dibaca. False artinya salah kan? Kadang diberi 0 juga bisa kadang, tapi Pak Joko lebih nyaman kalau false karena biasanya lebih tepat hasilnya. Khusus untuk angka-angka hasilnya lebih tepat. Kalau kamu 0 hasilnya beda. Jadi false sama 0 itu sama saja ya, Pak? Serupa. Ini kalau 0 ya hasilnya 5 juta. Jadi kalau di copy ke bawah sama ya? Sama, Pak. Sama ya. Tapi Pak Joko lebih suka nyaman pakai false karena kalau Pak Joko pakai untuk siklus akuntansi itu, pakai untuk aplikasi yang panjang itu aman pakai false selama ini. Ya. Tapi kalau pakai 0 bisa ya nggak masalah. Ya. Oke, intinya sudah keluar angka yang sama ya. Sudah benar jawabannya. Sekarang uang transport. Uang transport ditentukan hari masuk kerja dikalikan 15.000. Hari kerja 25 hari dikalikan 25.000. Nek kamu langsung
Misalnya di sini langsung dikalikan, Mbak Joko beri. Misalnya langsung 25 kali 25.000, hasilnya value. Karena di sini teks, ada harinya. Maka kita harus menggunakan fungsi apa ini kira-kira? Kita akan mengambil 25-nya tok kan? Harinya tidak. Untuk kita kalikan dengan berapa tadi? 15.000. Bagaimana rumusnya kira-kira? Ada yang punya ide? Pak, kalau misalkan di harinya itu pakai custom bisa, Pak? Harinya pakai custom. Custom yang mana, Dok? Nih? Terus? Dipilih yang mana? Di 0. 0. Hasilnya gimana? Terus nanti di 0-nya dikasih itu petik, terus dalam petik hari. Dalam petik hari. Nah, kalau misalnya begini, Pak Joko lebih suka pakai fungsi left. Left. E6. Dari huruf paling kiri kita ambil 2. Kita kalikan 15.000. Nah, gampang? Kita ambil 2 angka paling kiri, berarti left, E6, kita ambil 2 karakter, 25-nya kita ambil, kalikan 15.000. Copy ke bawah. Nah, terserah suka pakai yang left atau nanti ngikuti soalnya ya. Kalau soalnya bilang pakailah left, harus pakai left. Kalau tidak ada perintahnya, anak-anak bisa berkreasi, tapi yang penting jangan di sini diisi manual. Oke, ini langsung selawe ping 15. Ini 18 ping, nggak boleh manual. Ya. Ada pertanyaan untuk uang transport? Bisa? Halo, bisa uang transport? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Oke, tunjangan jabatan sekarang. Tunjangan jabatan diisi dengan ketentuan pimpinan 500.000, administrasi 300.000, pemasar 200.000. Kita pakai apa ini rumusnya? Fungsi? If. Ya. Jika status pimpinan 500.000, jika status administrasi 300, jika statusnya pemasaran 200, selain itu 0. Kita tulis di tunjangan jabatan if D6 pimpinan 500.000 dan seterusnya. Nah, silakan diisikan. Ya.
Bisa? Oh, value ya, Pak? Hah? Kalau value dicek. Jangan-jangan rupiahnya mbok kasih titik, tanda petik. Masih value? Masih, Pak. Apa kira-kira bedanya dengan tampilannya Pak Joko apa kira-kira, Dok? Pak Joko if-mu double. Ya, Pak. Apa ya? Tadi gara-gara yang if-nya itu saya kurang tutup lagi. Oh iya iya. Yang pimpinan 500.000 itu saya kurang tutup. Oh iya iya. Oke, kurungnya tutup hanya ada di ujung paling kanan. Oke, siap. Gaji kotor. Gaji kotor, gaji pegawai ditambah tunjangan ditambah uang transport, ngitung biasa ya. Gaji kotor tinggal lebok ke rumus tok. Gaji kotor adalah gaji pegawai tambah transport tambah tunjangan, sudah masukkan saja. Rumusnya rumus desa, rumus biasa, rumus matematika. Terus PPh 5% dari gaji kotor. Tinggal masukkan sama dengan 5% kali I6. Copy ke bawah. Gaji bersih apa rumusnya? Gaji bersih, gaji kotor kurangi PPh, gampang. Berarti I6 kurangi C6 ya. Wah, sentak nah cepet banget. Mohon maaf ya. Gaji bersih tinggal mengurangkan gaji kotor kurangi PP. Nah, gaji bersih. Jumlah gaji tinggal ngitung gaji tertinggi max, gaji terendah min, gaji rata-rata average. Ya. Pak, boleh diulang, tadi keluar. Oh lah. Apa yang bagian apa yang perlu diulang? Jumlah gaji. Jumlah gaji ya karek anu tanda mengikuti soalnya tanda jumlah gaji adalah gaji kotor, jumlah gaji yang bawah toh sini toh. Kalau gaji kotor kan rumusnya gaji pegawai ditambah uang transport ditambah tunjangan, wes kan gaji kotor. Yang bawah, Pak. Tinggal jumlah no sum no, rumusnya jumlah kayak disam biasa no. Ini rumus matematika biasa sum. Pak, masih bingung yang tunjangan jabatan. Lah kan F tanda jika jabatannya pimpinan. Ini F D6 adalah pimpinan, maka 500.000. Menurut kamu ya? Sampai di sini dulu. Kalau di enter benar,
Wah, kok cek value? Iki ya. D6 sama dengan pimpinan. Nah, sampai di sini dulu. Kalau sudah keluar angkanya baru melanjutkan rumus. Jika D6 sama dengan pimpinan, tunjangannya 500.000. Jika administrasi 300, jika pemasaran 200. Nah, kalau sudah benar begini baru dibudget ki. Ini kita copy dulu. Kita copy. Kurungnya biar di paling belakang. Administrasi, maka 300.000. Jika pasta lagi pemasaran 200.000. Pasta lagi selain itu 0. Merasa nggak pasta nak kurang super tahu tuh 0. Tambah kurungnya, if-nya 3, kurungnya 3 biasanya. Nah, copy ke bawah Dok. Pemasaran 200 sudah benar ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Selanjutnya soal berikutnya apa Ki? Penyusutan. Anda diminta membuat tabel ini dulu. Tabel kolom penyusutan. Silakan dibuat dulu tabelnya. Metode garis lurus. Gampang kali ini. 1 menit selesai. Sudah buat kolomnya? Belum Pak. Oke, 1 menit. Pak Joko cari cas dulu. Tas HP nyantek untuk tethering. Sudah siap? Sudah. Oke. Soalnya mengatakan begini. Hitunglah penyusutan dengan metode garis lurus dengan ketentuan harga mobil 250 juta,
umurnya ditaksir 8 tahun, nilai sisa 30 juta. Ini dimasukkan di sini, harga perolehan mobil 250, umur 8 tahun, sisa 30 juta. Anda diminta melengkapi di sini. Pak Joko delete-nya dulu, fontnya tak ganti merah dulu. Nah. Nilai sisa tahun ke-0 adalah harga perolehannya. Di sini dulu 250 juta. Nah. Penyusutan garis lurus berarti penyusutan setiap tahun jumlahnya sama. Rumusnya bagaimana kalau di Excel? Kalau bingung, klik sama dengan pilih formula. Kalau bingung, di sini ada finansial. Golek finansial. Nah, ini enak. Cari. Setiap rumus kalau anak-anak klik ada terjemahannya. Pak Joko jujuk di SLN. Straight line methods. Nah, metode garis lurus itu SLN. Maka klik SLN. Nih. Kalau kita klik SLN, ini sudah ada instruksinya. Cost-nya berapa? Oh, klik cost. Salvage. Sisanya berapa? Ini rada gede kira kita. Tak geser dulu ya. Sisanya berapa? 30 juta. Live-nya berapa? 8. Nah, karena nanti kita akan copy ke bawah, biar datanya tidak geser-geser, jangan lupa semua di sini di F4. F4. Di pagar. F4. Baru di oke. Di sini ketemu per tahunnya 27,5. Klik. Kita copy ke bawah. Karena penyusutan garis lurus, jumlah penyusutan tiap tahunnya sama. Akumulasi penyusutan adalah penyusutan gabungan beberapa tahun. Karena ini adalah penyusutan tahun pertama, maka akumulasi penyusutannya juga akumulasi penyusutan tahun pertama. Penyusutan akumulasi tahun kedua berarti akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua, kita copy ke bawah. Nah, residu nilai sisa atau nilai buku, ini nilai buku ya, pasnya jadi nilai buku ini ke nilai sisa. Ya nilai sisa nilai buku mah kode lah. Nilai sisa dihitung dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehannya 250 juta. Ini kita string dikurangi akumulasi. String kita tarik ke bawah, kita copy. Jika angka paling bawah 30 juta sudah sama dengan nilai sisa, berarti jawaban kita sudah benar. Oke, ada pertanyaan? Gampang? Pak, baru saja saya coba nilai bukunya dikurangi penyusutan, hasilnya sama. Nilai buku dikurangi penyusutan ini tiap hampir sama. Hanya yang benar untuk menghitung nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tahun berjalan. Secara filosofis tidak benar, walaupun secara praktis hasilnya sama, karena yang lebokke iki dikurangi iki gitu kan, D2 dikurangi B2 gitu kan. Nah, tapi secara filosofis tidak benar, tapi secara praktis hasil angkanya di sini benar. Tuh.
Karena rumusnya di accounting, nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi harga perolehannya 250 juta ini dinilai tahun pertama ini dikurangi akumulasinya. Jadi nilai buku tahun pertama, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan pertama. Nilai buku tahun kedua, nilai buku dikurangi akumulasi tahun kedua. Nilai buku tahun ke-8, harga perolehan dikurangi akumulasi tahun ke-8. Betul. Secara praktis ngitungnya hasilnya sama, tapi secara filosofis maknanya beda. Soal terakhir, grafik. Ya, anak-anak pasti sudah bisa grafik. Yang pertama, anak-anak membuat daftar ini dulu di grafik. Ya. Ketikkan datanya dulu. Nama pelanggan bisa diambil dari daftar pelanggan. Di daftar pelanggan. Di copy paste boleh, menggunakan sama dengan terus copy ke bawah boleh. Oke. Di soalnya dikatakan nanti jenis paket tidak diketik manual tapi diambil dari link ya, kayak gini, tinggal klik sama dengan di sini jenis paket buku AKL bla 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 bla, ini tinggal diambil copy ke bawah. Ini namanya menyajikan data dalam bentuk tabel. Jumlah bayar tadi soalnya juga mengatakan ambil dari daftar pelanggan, tinggal sama dengan daftar pelanggan jumlah bayar, poste ke bawah. Setelah itu Anda diminta untuk membuat grafik dalam bentuk apa lagi? Kolom silinder. Nah, kalau sudah ditentukan seperti ini, anak-anak nggak boleh membuat bentuk grafik yang lainnya. Kecuali buat grafik tok gitu. Nah, maka nanti anak-anak dinilai kreativitasnya. Oh, bentuk P, bentuk ini data seperti cocoknya apa, dan seterusnya. Sudah bisa buat grafik ya? Nanti grafiknya kudu persis karo nggone soalnya. Nggak boleh tidak sama. Ini mau. Nah, aduh, penyet. Anak tinggal ngeblok mana yang mau dibuat grafik. Bisa dari insert. Cari bentuk grafik yang sesuai dengan permintaan. Yang silinder. Silinder itu yang mana ya? Yang kata yang ini ya. Pakai ada yang silinder ada. Oh ini. Oh enggak.
Bukan. Ya ini ya. Tapi syaratnya tabel udah jadi dulu ya. Ini kan grafiknya elek ya. Tidak sesuai pesanan. Kita bisa mengeditnya. Mana yang tidak diperlukan, mana yang diperlukan, anak-anak bisa mengeditnya. Nanti judulnya bisa diedit di sini di jumlah sesuai dengan judul yang diminta di soal. Nah, Pak Joko ingin ngasih tahu yang di sini nih, yang diakses ini. Ini di soal dia mintanya itu misal dewe 100 dure 25 100. Ini harus kita edit ini. Kita edit. Editnya di mana tadi Pak Joko saya lali itu. Ngeditnya di format access value. Dan benar. Editnya di sini. Di format. Ini diklik dulu. Angka-angka ini diklik dulu. Terus value access ini format selection diklik. Ini kita edit di sini. Bounds-nya minimal di soal 100 kita isi 100.000. Maksimumnya kalau kita ingin soal kita mesti sampai 30 100. Ya kita biarkan begitu. Ini judulnya diganti. Rekapitulasi apa tadi ya? Bla 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 Maret 2020. Pak, lah ini SMK 6 ramah tuh Pak. Bagaimana cara menumbuhkan SMK 6? Apa yang perlu kita klik? Ya kan SMK 6 belum keluar ini. Data bawahnya ini deh. Kan tidak keluar ini. Bagaimana supaya menampilkan SMK 6-nya? Ada yang punya ide? Chart design. Chart design. Select data. Mana yang kita perlu masukkan? Tambahkan nih. Biasanya mau gini. Coba dulu. Waduh. Metune elek ndok. Kita hilangkan. Ini saja yang kita edit. Matura. Wah, nama tuh ndak. Se. Elemen. Mana dia? Nah, ini sudah. Nah. Chat elemen aksesnya dikeluarkan. Nah, udah jadi grafiknya. Tinggal noto tempatnya, nanti ditaruh di bawah seperti ini. Di mau. Nih. Yang Pak Joko punya sebelumnya ini. Nah, sudah. Begitu pembahasan spreadsheet-nya. Ada pertanyaan silahkan. Monggo ada pertanyaan silahkan. Pak, untuk yang 30 juta 100 itu tetap dibiarkan atau dihapus?
Tetap biarkan, karena soal Pak Joko tadi lupa ngedit Pak Joko. Karena angka di soal kita ini kan angkanya besar tanda. Pak Joko delete dulu ya. Buktinya tak delete nya. Angkanya kan di atas 25.200. Berarti kan tidak mungkin 25.100 kan? Maka dia otomatis karena ring tertingginya 25.200, maka di sana angkanya kalau 25.100 itu nggak cukup, mesti 30.100. Itu nggih? Oh iya. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, closing Pak Joko. Misal untuk ngantuk juga Pak Joko ini, anak-anak juga udah mulai ngantuk mungkin. Untuk besok di menyusun laporan keuangan. Kegiatanmu di menyusun laporan keuangan seperti soal yang kamu bawa pulang tadi. Pak Joko ceknya dulu ya, soalnya di mana tadi? Soalmu PT apa tadi Dek? Yang laporan keuangan PT apa? PT Salsa. Salsa. Oh, Salsa ya. Oke. PT Salsa. Sudah dikerjakan sampai akhir? JP-nya ada yang bingung, Pak. AJP-nya ada yang bingung. Baru sampai Pak. Baru sampai? Laporan neraca. Oh iya. Oke, bentar Pak Joko bukanya dulu. Terus ini. Apa mau salsa ya? Iya. Tugasnya besok banyak. Membuat jurnal penyesuaian neraca. Ini judulmu, judul unit kompetensinya memproses buku besar dan menyusun laporan keuangan. Artinya satu pekerjaan ini nanti digunakan untuk menilai 2 unit. Unit buku besar dan unit laporan keuangan. Kalau tidak selesai sampai akhir, bisa jadi ada salah satu unit yang nanti tidak keluar nilainya. Misalnya, di sini ada rekapitulasi jurnal penyesuaian dan penutup buku besar. Nah, jika 2 ini tidak kamu kerjakan, maka berarti nanti nilai buku besarmu kosong. Kalau nilai buku besarnya kosong, walaupun yang lainnya 100, karena buku besar tidak dapat nilai, maka nanti juga tidak ada rekomendasi kompetennya. Kamu tetap tidak direkomendasikan kompeten. Maka pastikan semua pekerjaan dari jurnal penyesuaian, neraca lacur, laporan buku, bla bla bla, sampai yang belakang ini semuanya kelar, semua selesai. Itu nggih. Nah, sekarang mari kita lihat PT Salsa Berkah. Sebelum membuat AJP, pastikan anak biasa delok urutan kerjanya, habis itu melihat kebijakan akuntansinya. Supaya nanti tahu bagaimana cara membuat adjustment-nya. Adjustment duduk. Daftar akunnya, neraca apa iki? Data awal
Ini keterangan transaksi ini menentukan, nanti hati-hati ya, ini untuk menentukan dalam proses jurnal harian cara penyesuaian. Ini neraca saldo sebelum penyesuaian ya, ini angkanya sama dan ada di buku di neraca ledger ya. Terus baru kita lihat adjustmentnya. Mari kita lihat AJP-nya. Ini AJP-nya. Tuh. AJP pertama, pendapatan bunga dan administrasi bank. Berarti dapat bunga 2655, administrasinya 300, berarti netone kas di bank kita bertambahnya. AJP pertama sudah sama. Oh iya Pak Joko lupa. Besok ketika anak-anak mengerjakan itu di laporan keuangan, pertama anak-anak 30 menit maksimal membuat AJP. Terus setelah 30 menit AJP-mu ditarik. Kamu diberi AJP yang benar. Nah dari AJP yang benar itu nanti kamu gunakan untuk menyelesaikan neraca lajur sampai neraca saldo setelah penutupan. Jadi rotok ketulung sidik, umpama AJP ini salah, paling tidak neraca lajurnya ke belakang tidak salah. Nah, AJP lagi dulu bentar ya. Nih, AJP pertama sudah sama? Halo? Sudah. Oke. AJP kedua, apa ki AJP kedua? Ada yang bertanya apa ini? Vivi. Ya aku delok soalnya nih Pak Joko ora ngerti sesuk soalnya apa kok ya ora ngerti no kok ya. Data penyusutan angkanya sudah ada, tinggal jurnal. Plek sudah. Kerugian piutang 5%. 5% dari saldo piutang. Yang neraca lajur ini ada piutang seberapa? 259 ini dikalikan 5% dikurangi CKP-nya sehingga ketemu angkanya 5789. Tuh ya. Itu iki 5% dari saldo piutang dan neraca saldo ini. Bengkel 5% dikurangi saldo CKP-nya. Nah, terus berikutnya apa kuwi? Persediaan yang dinilai tuh entah men. Persediaan akhir 11 3 juta, berarti kita mencari yang terpakai berapa? Di neraca saldo surplusnya berapa? Nih tinggal 3 juta, berarti yang terpakai 11.550. Beban sewanya 3 juta, beban asuransinya 1,5, AJP-nya nih sudah. Terus beban listrik, beban telepon, accrued expense, PPN, out, in, PPN payable. Yang terakhir apa kuwi? PPH. PPH ini apa? Sudah. Nah, iki wis ditulis ini. Kalau ini sudah angkanya sudah ditetapkan 1.116. Kamu rasa ngitung langsung 1.116. Wis rasa ngitung nek kuwi. Karena di soal sudah dijelaskan pajaknya semene. Nah, sudah tinggal jurnal saja. Rasa goleki apa jenenge berapa anune penjualannya bulan Desember, berapa retur bulan Desember, pengen 0,5% tidak perlu karena di soal sudah ada angkanya. Nih. Tapi kalau belum ada angkanya, guru 0,5% kali berat bruto
bulan yang bersangkutan, ya berarti kita ngitung berapa penjualan bulan Desember, berapa retur bulan Desember, dikalikan 0,5%. Diling-iling, 0,5%-nya itu kali peredaran bruto 1 bulan, bukan 1 tahun. Ngitungnya 1 bulan dari mana Pak Joko? Gampang itu. Kalau kamu nanti diberi buku besar, tinggal dulu ongkol di buku besar. Kalau tidak diberi buku besar, tinggal lihat angka di nggon soal, nanti udah kelihatan. Ning kene ono penjualan per kiki. Nah, penjualan per 31 Desember 2.056.000 ini penjualan sebelum penyesuaian. Nah terus di atas tadi ada penjualan neraca bulan 30 November ki di mau sales ki. Nah karek ngitung sales nenggone neraca saldo 31 Desember sebelum penyesuaian tadi dikurangi sales di neraca saldo 30 November ini dikurangke podo karo penjualan bulan Desember. Nah kalian golekin retur pora neng gandeng orane juga ngurangke kuwi dipengke 0,5%. Wis ngono. Nek nggon soal dalah wis ana kalimate nek pajeke segitu maka tidak perlu ngitung, kamu tinggal anak-anak tinggal ndokoke ngepleki angka ki lebokne rene. Tapi kalau angkanya belum ditentukan berpresentasi tok ya kamu ngitungnya ya tergantung sesuai jenis soalnya ya. Omsetnya piro niki pasti di kebijakan sudah ada penjelasannya. Contoh di sini nih nego ngarepan sono kebijakan nggon soal-soal mesti ono. Jadi nggarap apa-apa diwaca iki kebijakane nggon pajak-pajake lho wis ono iki. Lah ini sudah ada kebijakannya. Manut iki rasa mikir neko-neko. Tuh. Ada pertanyaan untuk Jasmine? Pak mau tanya. Ya. Kalau rekapitulasi itu lebih baik diurutkan dari nomor akun yang paling kecil atau sesuai dengan jurnal yang pertama aja, Pak? Jane apa diurutkan ya pada yang paling kecil. Ning karena kamu dikejar waktu rekapitulasimu besok, nanti kan kamu ngerekapitulasi AJP dan jurnal penutup. Ini mbok rekap kabeh. Mbok rekap ya paling bagus sing rampung cepet tur bener. Nah, kuwi jane. Maka boleh diurutkan, boleh tidak diurutkan. Yang penting semua akun yang didebet, dikredit kamu bisa rekap dengan cepat dan benar. Itu ya. Tidak harus. Jadi memang pekerjaan paling bagus diurutkan di yang kecil, tapi itu tidak harus. Kalau bisa, alhamdulillah. Jika tidak, maka yang penting semua tercover, dua-duanya tercover, sudah jumlahnya benar, tekan ngisor, sudah. Besok ini juga harus diisi, jangan lupa. Rekapitulasi dan buku besar kudu rampung sampai NS penutupan. Karena rekapitulasi buku besar dan neraca saldo setelah penutupan itu di samping komponen penilaian laporan keuangan juga penilaian buku besar. Nek nganti rekapitulasi ra diisi buku besar rampung iki rampung berarti kamu tidak mendapat nilai untuk buku besar. Nek buku besar kosong nggak ada nilainya berarti ora kompeten. Gitu. Maka harus sampai akhir. Itu nggih. Nah. Ada lagi pertanyaan silahkan. Nanti setelah ini silahkan kamu belajar
menyelesaikannya. Ini bocoran arus kasnya tak bocori. Oh kamu garap neng kono, tak upload di apa iki grup WA-nya saja untuk arus kasnya. Ini gue Pak Joko edukasi. Cuman monggo kalau ada pertanyaan silakan. Ki selake wis karo turu ki mesti ki. Nanti Pak Joko share arus kasnya. Jangan lupa ketika membuat arus kas, metode tidak langsung dimulai dari mengkoreksi laba bersih. Kalau kemarin yang tata surya, Pak Joko mulainya dari laba sebelum pajak. Karena di sana ada koreksi fiskal. Di soal ini, karena dia PPh final, tidak ada koreksi fiskal, maka tidak dimulai dari laba sebelum pajak, tapi dari laba setelah pajak. Perhatikan baik-baik. Wingi sehingga tata surya kae, Pak Joko mulainya dari earning before tax. Kenapa earning before tax? Karena dia ada koreksi fiskal. Nah, di soal ini karena PPh-nya final, tidak ada koreksi fiskal, maka earningnya dimulai dari earning after tax, laba setelah pajak dari laporan laba rugi ngisor dhewe iki. Mana? Nih. Pak, mau tanya. Ya. Untuk mengetahui adanya koreksi fiskal atau PPh final itu dari AJP-nya, Pak? Bukan. Kamu mulai dari kebijakan akuntansinya. Pertama itu, Nduk. Dari kebijakan akuntansinya kiki. Gila. Kalau di sini menggunakan PPh final, PP 46 berarti ini cetora mungkin eneng koreksi fiskal. Itu yang pertama ya. Bawa dengan kebijakan pajak. Tuh. Yang kedua, kamu lihat omsetnya. Kalau omsetnya di atas 4,8 miliar, ada kemungkinan ada koreksi fiskal. Yang ketiga, delok nggon dokumen AJP-nya, dia memerintahkan koreksi fiskal atau tidak. Tetapi jika walaupun entek mandek. Mbak juga lanjutkan. Jadi kalau omsetnya di atas 4,8 miliar, kemungkinan besar ada koreksi fiskalnya. Karena mungkin ada di sana pendapatan bunga mungkin, bad debt expense mungkin. Walaupun di jurnal penyesuaian tidak ada perintah koreksi fiskal, kalau di atas 4,8 miliar omsetnya, omset iki maksud iki lho, Nduk. Penjualan iki
Iki di atas 4,8 miliar, 5 miliar, 6 miliar sampai 50 miliar lebih itu, maka kemungkinan besar ada koreksi fiskalnya. Contoh ini kalau omset, Terima kasih. ya ini kalau omsetnya misalnya 5 miliar, di sini ada bad debt expense, harus ada koreksi fiskal. Itu. Tapi kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar, pasti tidak ada koreksi fiskal karena PPh-nya final. Gitu nggih? Ada lagi silakan. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi silakan. Pak, Nggih. Pak, kalau koreksi fiskalnya itu tidak disebutkan di jurnal penyesuaian, tapi disuruh melakukan koreksi fiskal itu, kira-kira yang sering dilakukan koreksi itu akun apa aja, Pak? Di dalam pajak itu ada beberapa ketentuan yang beda dengan di akuntansi. Yang perlu dikoreksi fiskal itu adalah yang pertama, untuk kelompok pendapatan di akuntansi tidak dibedakan antara pendapatan yang merupakan objek PPh dan yang bukan merupakan objek PPh. Maka semua pendapatan ditulis kabeh dengan akuntansi itu. Nah, sementara di perpajakan pendapatan itu ada yang merupakan objek PPh, ada yang merupakan bukan objek PPh. Jika di laporan laba rugi itu ada kelompok pendapatan yang bukan merupakan objek pajak tapi masuk di laporan laba rugi, maka dia harus dikoreksi. Yang pertama. Yang kedua, jika di laporan laba rugi itu ada pendapatan yang menurut undang-undang pajak merupakan komponen pendapatan yang terkena PPh final, misalnya PPh pasal 4 ayat 2 dan seterusnya itu, maka pendapatan yang merupakan objek PPh final itu juga harus dikeluarkan. Contoh apa ini? Interest income. Pendapatan bunga itu, pendapatan bunga dari bank itu contoh pendapatan yang merupakan objek PPh final. Maka kalau di laporan laba rugi ada interest income, maka interest income itu harus dikoreksi fiskal. Tidak boleh pendapatan bunga itu diperhitungkan kembali untuk menghitung laba rugi pajak. Itu kelompok pendapatan ya. Nah, di kelompok beban itu di peraturan perpajakan, beban-beban ini dibedakan menjadi dua. Ada beban yang namanya deductible expense, ada beban yang merupakan non-deductible expense. Apa itu DE, deductible expense? Beban yang menurut undang-undang pajak boleh dimasukkan dalam laporan laba rugi untuk perhitungan pajak. Kebalikannya, non-deductible expense adalah beban-beban yang menurut undang-undang pajak tidak boleh dilaporkan di laporan laba rugi pajak. Aku jumlah akeh banget jenisnya akeh kuwi. Ada misalnya biaya-biaya dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik. Misalnya ya. Misalnya kan utility expense di 19 juta ini misalnya. Nah, ditemukan misalnya dari 19 juta ini yang 3 juta merupakan listrik direktur atau listrik rumah pemilik usaha. Nah, karena listriknya itu bukan listrik untuk perusahaan tapi listrik untuk direkturnya pribadi, untuk pemiliknya pribadi, maka biaya listrik yang 3 juta yang masuk di dalam 19 juta ini harus dikeluarkan. Yang paling sering muncul bad debt expense. Bad debt expense merupakan non-deductible expense bagi perusahaan non-perbankan. Tapi kalau perusahaannya perbankan, maka kerugian piutang merupakan biaya yang wajib untuk dimasukkan. Tapi kalau non-perbankan, karena usahanya bukan utang piutang, maka bad debt expense merupakan
koreksi fiskal. Apalagi Pak Joko, pokoknya apa-apa yang merupakan, nanti kalau bukunya Bu Siti resmi buka di bab 3, di sana ada beban-beban yang menurut undang-undang pajak tidak boleh masuk di sini. Kalau terlanjur masuk harus dikoreksi fiskal. Tapi yang paling sering ya BDP expense. Nanti maintenance dicek apakah ini maintenance mobil kantor semua atau jangan-jangan kecampuran mobil pribadi. Telepon jangan-jangan catatan telepon rumah. Misalnya gitu ya. Nah, kalau di sini soal ini misalnya di tampilan soal kita ini yang paling cetu pertama ya BDP expense, yang kedua maintenance. Karena maintenance itu maksimal 50% yang diperbolehkan. Maintenance as repair expense itu yang boleh diakui di aturan pajak maksimal 50%. Termasuk jika telepon ini pakai pulsa, pakai kartu prabayar. Kalau teleponnya telepon kantor, oke, 12 juta ini boleh diakui sebagai beban. Tapi kalau teleponnya telepon genggam untuk pengisian data itu, maka maksimal 50% diakui. Kenapa begitu? Kalau Pak Joko diisi pulsa dari kantor, kecil kemungkinan bahwa pulsa itu murni untuk kepentingan kantor. Soalnya tanggo WA, Gojek barang. Berarti ada duit yang untuk terpakai untuk kepentingan pribadi. Tapi jika tidak ada keterangan tentang telepon, utility, ada keterangan ini kecampuran punyanya pemilik, oke, yang kita pakai di soal ini BDP expense. Yang kedua, yang kita koreksi fiskalkan nanti interest income. Dua ini paling tidak. Nah, plus biasanya maintenance. Tapi sekali lagi itu jika omsetnya di atas 4,8 miliar. Nah, omsetnya 2 miliar kayak soal kita ini tidak perlu ada koreksi fiskal karena pajaknya tidak dihitung dari laba pajak atau laba bersih, tapi pajaknya dihitung dari omset bulanan. Maka dia tidak gagas berapa laba bersihnya setiap bulan, tapi yang dia gagas untuk ngitung pajaknya berapa omset tiap bulannya. Tuh, kira-kira gitu nggih. Nah. So dulu omsetnya sih. Omsetnya piro? Nah, gitu. Omsetnya di atas 4,8 miliar, nah kemungkinan ada koreksi fiskal. Nah, di bawah 4,8 tidak mungkin ada koreksi fiskal. Baik itu. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan terakhir kalau ada yang mau tanya, monggo. Pokoknya kabeh sesuk tekan buru dhewe kudu kebak. Lah untuk membuat closing balance neraca saldo penutupan ora usah ngenteni buku besar. Langsung ambil dari neraca lajur. Bagian neraca seset kecuali yang retenetning ambil dari LPE. Yang kone piro? Nah, retenetnya ambil dari sini. Modalnya ambil dari sini. Selain itu, di neraca saldo penutupan ambil langsung dari balance sheet. Gini, neraca lajur. Ambil sini. Itu nggih. Ora usah ngenteni rampung ki. Lagi aku kudu diisi ki, kudu diposting. Kudu rebut, waktune mepet, tapi pekerjaannya banyak. Jurnal penutup Pak Joko review. Gampang nih sosok lali. Jurnal penutup itu isinya 4. 1 menutup pendapatan, 2 menutup beban, 3 menutup laba rugi, 4 menutup modal. Nek eneng dividen. Eneng ya wis. Pertama menutup pendapatan. Sumakon pendapatan pindah ke. Pendapatan baik pendapatan langsung jimuk saka neraca lajur. Kolom laba rugi. Income si mari ini. Ongko-ongko sing kredit iki cocok pendapatan. Lebokne rene. Plek. Sales diskon nek nggon neraca lajur debit
pindahkan kredit, selisihnya karek ngutung, selisihnya kan gini. Kemudian yang kedua menutup beban. Semua beban atau yang di neraca lajur kolom laba rugi sebelah debit iki mesti beban kabeh. Iki kat pitulas tekan ngisor iki beban kabeh kecuali nanti ada purchase diskon barangkali. Kuwi mlebu. Berbagi kabeh. Jumlah kurangi purchase diskon income summary. Yang ketiga menutup income summary laba ke rekening. Yang keempat menutup dividen nek eneng. Nek reneng ora nek pembayaran dividen ya wis enggak usah diisi. Enggak usah dibuat juga. Ya, enggak usah dibuat, enggak usah diisi. Ini jurnal paling gampang, ini sosok lali. Ya. Akun-akunnya jangan lupa ditulis. Bukti bahwa Anda sudah posting ke buku besar. Oke? LPE pertama diisi saldo awalnya. Songkong neraca saldo sebelum penyesuaian. Plek laba rugi. Nah, dividen piro kurangkan. Ketemu akhirnya. Kadang bentuknya tidak selalu begini. Ini kudu mudeng cara ngisi. Gitu nggih? Cukup? Ya. Neraca saldo penutupan terakhir hanya rekening ongkone iki common stock dan rekening diambilkan dari neraca atau LPE boleh. Dari sini nih jangan dari neraca lajur. Karena neraca lajur angkanya sebelum laba rugi. Maka ambil untuk common stock dan rekening yang masuk ke neraca saldo penutupan angkanya diambil dari neraca iki atau dari LPE. Mulak benar. Itu ya, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Pak Joko cukupan sekian. Matur nuwun, malam ini sudah berbagi bersama, melek-melekan bareng-bareng. Silakan belajar. Bagi yang ujian besok, jangan lupa jaga kesehatan, makan bergizi, bawa sangu. Karena ujiannya kemungkinan besar dari jam 7 pagi paling cepat sampai jam Isya, itu paling cepat. Ini sing pinter banget ya iso jam maghrib wis rampung. Tapi mungkin kadang-kadang jam 5 ada yang sudah selesai, setengah 5 mungkin ada yang selesai. Nah paling tidak karena yang ujian hari besok dan hari berikutnya yang sudah lolos uji CAD dan CAP. Sehingga sudah 2 jam setengah atau 3 jam. Kalau ada ujian komputernya, ujinya harus 2 hari. Ini cukup 1 hari untuk uji KKNI 2. Nah, jangan lupa belajar teorinya juga, bisa ada teori. Maka belajar dengan baik. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing anak, memberkahi, dan semua direkomendasikan kompeten. Amin. Ya, terima kasih. Malam ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, sama-sama.